Baik, sekarang kita akan belajar cara penginputan di Rendezvous. Di Rendezvous ini, kita akan menginput data kontak dan data opportunity. Data kontak itu sama seperti database kontak kita. Kemudian nantinya jika ada opportunity terhadap kontak tersebut, baru kita input di data opportunity-nya. Sekarang kita akan fokus di bagian accounts dan contacts. Accounts dan contacts merupakan satu data kesatuan di mana accounts menampung informasi perusahaannya, sedangkan kontak menampung informasi kontak atau orangnya. Jadi, biasanya dalam satu perusahaan atau satu account bisa mempunyai banyak kontak. Dalam menginput kontak, kita bisa lakukan baik lewat halaman accounts ataupun halaman contacts. Sekarang kita coba ke halaman contacts. Untuk menambah kontak baru, klik tombol New di sebelah kanan. Berikut ada data-data isian kontak yang bisa diisi. Saya coba lengkapi dulu. Oke, jadi di bagian atas ada informasi kontaknya, dan di bagian bawah ada informasi account atau perusahaannya. Dari sekian banyak isian ini, yang minimal wajib untuk diinput adalah yang bertanda garis merah seperti ini, yaitu nama kontaknya, nomor teleponnya, nama account atau perusahaannya, dan source atau sumber dapat informasi perusahaan ini dari mana. Di bagian tengah ada assignment. Ini hanya dipakai jika Anda berniat mengassignkan kontak yang Anda input ke user di bawah Anda. Tapi jika Anda input data ini untuk diri Anda sendiri, maka cukup dibiarkan saja, karena secara otomatis sudah terisi assign to me, yang berarti untuk diri sendiri. Di sini kita ada yang namanya touch cycle. Touch cycle ada di bagian contact dan opportunity. Contact touch cycle menentukan berapa lama sekali setiap kontak harus dihubungi. Contoh, jika kita berikan touch cycle 30, artinya kontak tersebut harus disentuh dalam 30 hari sekali. Jika tidak ingin menggunakan touch cycle, cukup dikosongkan saja atau diberi angka 0. Dalam penulisan nama perusahaan, kita sarankan penginputan PT itu ditaruh di bagian belakang. Contohnya PT Mimotek, berarti ditulis Mimotek, spasi PT. Kemudian di bagian account information, kita bisa memilih existing account atau new account. New account berarti adalah informasi account yang benar-benar baru yang ingin kita masukkan. Sedangkan existing account berarti kita memilih account atau perusahaan yang sudah pernah diinput sebelumnya. Jika sudah selesai diinput, kita bisa tekan tombol save di bagian bawah. Nah, cara input kontak manual hanya seperti itu saja. Kemudian, kalau kita ke halaman konteks, kita bisa lihat datanya ada Pak Antoni dari PT Mimotek. Kalau kita ke halaman accounts, kita bisa lihat ada PT Mimotek dan ada informasi satu kontak. Nah, sekarang saya coba menambahkan kontak dari halaman accounts. Untuk menambahkan, klik tombol new yang ada di sebelah kanan. Dan tampilan halamannya sama saja dengan penginputan dari halaman kontak. Jadi, penginputan kontak bisa dilakukan baik melalui halaman accounts maupun contacts. Ini saya coba isi dulu sebentar. Nah, jika contohnya saya mau menginput Pak Michael dari PT Mimotek juga, maka di bagian accounts, saya tinggal memilih yang existing account dan cari PT Mimoteknya. Lalu di save.
Kalau kita ke halaman Accounts, kita bisa lihat PT Mimotek sudah ada menjadi 2 kontak. Untuk masuk ke detailnya, kita tinggal klik saja namanya. Di account detail ini, kita bisa lihat informasi kontak dan opportunities-nya yang ada pada PT Mimotek ini. Kemudian, kalau kita ke halaman konteks, kita bisa lihat data kontaknya menjadi sudah ada 2. Untuk masuk ke detailnya, kita tinggal klik saja namanya. Di kontak detail ini, kita bisa edit informasi kontaknya. Kita bisa tambahkan foto kontak, atau bisa juga scan kartu nama si kontak menjadi gambar, lalu dimasukkan ke foto kontak ini. Kemudian kalau kontak ada data opportunity, kita bisa lihat juga di bagian related opportunities. Di bagian activities, kita bisa masukkan aktivitas kita terhadap kontak, namun yang tidak berkaitan dengan opportunity atau project. Contohnya saja, kunjungan rutin, antar bingkisan, maintenance bulanan. Untuk activities akan dijelaskan lebih mendetail pada bagian opportunities. Kemudian kita bisa tambahkan label jika ada. Oke, kita kembali ke halaman konteks. Jadi cara menginput konteks secara manual seperti itu. Kita juga ada fasilitas untuk import jika sebelumnya ada database kontak. Tinggal disesuaikan saja dengan format kita. Cara import kontak, pertama download dulu format dari kita. File yang kita terima adalah file .csv. File .csv ini dapat dibuka melalui spreadsheet program seperti Microsoft Excel. Nah, tinggal di copy paste saja datanya sesuai format dari kita. Jika sudah, di-save dalam format .csv, kemudian diimport. Di sini saya sudah siapkan file untuk import kontak dalam format .csv. Mari coba kita import. Saat proses pengimportan, data akan dicek apakah valid. Jika data tidak valid, maka akan muncul peringatan, apa yang error dan di baris keberapa. Yang harus dilakukan adalah kita perbaiki dulu filenya, baru import kembali. Mari kita coba lihat satu persatu error yang muncul ini. Tidak dapat menemukan source atau sumber di baris keempat, dan tidak dapat menemukan industry machining tools di baris keempat. Mari kita lihat file import kontaknya. Nah, di baris keempat ini, source-nya kosong. Jika Anda ingat, source ini adalah salah satu isian yang wajib diisi ketika tadi menginput kontak secara manual. Nah, aturan ini juga berlaku dalam penginputan kontak. Jadi source ini harus diisi. Kemudian di bagian industri, katanya tidak dapat menemukan industry machining tools. Mari kita lihat saat kita input manual, di bagian industri ada pilihannya apa saja. Oh, ternyata hanya machining saja. Nah, untuk penginputan yang isiannya berupa pilihan ini, penginputannya harus sama dengan pilihan yang ada untuk bisa diterima datanya.
Untuk lebih lanjut tentang aturan penginputan, bisa di-download melalui link berikut. Nah, sekarang setelah datanya kita perbaiki, mari kita coba import kembali. Datanya pun berhasil diimport. Baik, di video berikutnya kita akan belajar untuk penginputan data opportunity-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.